sini akan menjelaskan fungsi dari sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Amalia Supiani dari kelas 11 IPA 3. Di samping saya ada rekan saya, nama saya Sel Pepiani dari 11 IPA 3. Untuk menunggu lama-lama, ayo kita saksikan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur yang ada pada tumbuhan. Yang pertama itu ada dinding sel, ini berfungsi untuk menjaga tekanan dan juga memberikan bentuk kepada tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk menjaga isi dari tumbuhan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada, dan membran sel juga berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul. Lalu yang ketiga itu ada inti sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Lalu yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk melalui cacah usia. Lalu yang kelima ada plastida. Plastida ini berfungsi untuk pada prosintesis, untuk menghasilkan karbohidrat. Lalu yang keenam itu ada vakuola. Ini tuh untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu yang ketujuh ada ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk untuk tempat sintetisnya protein. Lalu yang kedelapan itu badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk memilih dan mengirim produk sel. Lalu yang ke-9 ada mikrotubulus. Mikrotubulus itu berfungsi untuk melindungi sel. Lalu ada mikrofilamen. Yang terakhir, mikrofilamen berfungsi untuk pergerakan sel. Sekian dari saya. Jadi saya akan menjelaskan struktur dari sel hewan. Membran sel merupakan bagian luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Retikulum endoplasma sebagai tempat sintesis protein dan pengangkutan lipid. Sitoplasma sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Mitokondria membentuk energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Lisosom sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam dengan mekanisme endositesis. Mikrofilamen sebagai pergerakan sel, endositesis dan eksositesis. Peroksisom mengurangi perakida dari sisa metabolisme beracun dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Mikrotubulus sebagai pelindung dari sel. Ribosom itu tempat berlangsungnya sintesis protein. Sentriol itu sebagai pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan membentuk silia serta flagela. Nukleus sebagai tempat terjadinya replikasi dan menyimpan informasi genetik. Badan Golgi sebagai kantong untuk ekskresi. Nukleolus sebagai tempat untuk sintesis. Nukleolus sebagai sintesis dan perakitan komponen ribosom. Nukleoplasma membentuk kromosom dan gen. Membran inti sebagai penghalang antara inti sel dan sitoplasma. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.